Polisi menggelar rekonstruksi kasus mutilasi yang dilakukan pelaku terhadap kekasihnya di Jalan Lidah Wetan, Lakasantri, Surabaya, Jawa Timur. Rekonstruksi berlangsung 3 jam di wilayah Lidah Wetan, Surabaya, Jawa Timur dengan memperagakan 37 adegan. Dalam rekonstruksi kasus mutilasi yang dilakukan pelaku Alfi Maulana terhadap kekasihnya, Tiara Angelina Saraswati, tersangka memperagakan 37 adegan mulai dari peristiwa pelaku dikunci di luar kosan, eksekusi pembunuhan, hingga proses mutilasi di Jalan Lidah Wetan, Lakasantri, Surabaya, Jawa Timur. Dari hasil reka adegan diketahui proses mutilasi korban selama 2 jam non-stop, dimulai sejak pukul 2 dini hari. Sejumlah petugas dari Polrestabes Surabaya juga diterjunkan untuk mengamankan jalannya rekonstruksi, mengingat kasus ini menarik perhatian dan emosi warga sekitar. Rekonstruksi langsung di TKP kejadian dengan merangkaikan kejadian yang dulu dilakukan oleh pelaku tersangka AF. Total reka adegan kita laksanakan ada 37 adegan, dimulai dari kedatangan tersangka pulang kembali ke kosannya sampai dengan proses dia melakukan perbuatan pembunuhan, proses dia membuang daripada barang bukti di pacet, dan juga sampai dan dia kembali dan melakukan proses penghancuran daripada barang bukti di kosan tersebut. Rekonstruksi ini digelar untuk melengkapi berkas penyidikan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, sekaligus memastikan semua bukti sesuai dengan keterangan pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Video Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri saat sedang marah di ruang Setda Kabupaten Pidijaya beredar luas di masyarakat. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik, Hasan sempat membanting mikrofon, memukul meja dan buku saat audiensi di hadapan para non-ASN. Sebuah video yang memperlihatkan Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri sedang marah beredar luas di masyarakat. Dalam video berdurasi 1 menit 6 detik, Hasan sempat membantingkan mikrofon, memukul meja dan buku saat audiensi di hadapan para non-ASN. Hasan Basri menyebut luapan emosi yang terekam kamera bukan tanpa alasan. Ia ingin para tenaga honorer yang telah mengabdi belasan tahun bisa mendapat kesempatan menjadi pegawai pemerintah. Harapan kita semoga Sekda, asisten dan BKPSM berupaya supaya mereka ini bisa lolos semuanya menjadi P3K paruh waktu. Itu harapan kita. Dalam rapat tersebut, beberapa pejabat pun turut hadir, diantaranya Sekretaris Daerah Munawar Ibrahim, Kepala Inspektorat Jamian, serta Kabid BKSDM Fuad Ansari. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat. Para pemuda marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang menyebabkan kemacetan panjang. Sekelompok pemuda menggeruduk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yang sedang istirahat di pos peristirahatan. Para pemuda marah lantaran truk tronton melanggar jam operasional di Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor yang menyebabkan kemacetan panjang.
Dinas Perhubungan dan sekelompok pemuda hampir adu jotos lantaran petugas Dishub diduga membiarkan truk tronton dari arah Parung Panjang melintas ke arah Tangerang dan melanggar jam operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kemacetan dari arah Parung Panjang ke Tangerang yang utara, dari Tangerang itu warga Tangerang nggak mau ada isi masuk ke daerah Tangerang. Jadi warga itu sempat datang menggeruduk Dishub yang di dalam. Namanya juga ini kan taruh rumah saya, orang tua saya, nggak mau kan ada kejadian apapun yang nggak dikehendaki. Sementara menurut petugas Dishub di lokasi, truk-truk tersebut melintas tanpa sepengetahuan mereka. Memang tanpa sepengetahuan dari kita, Pak. Dia lolos, akhirnya menyebabkan kemacetan gitu, Pak. Nah, sebagian warga yang dari Tangerang itu mungkin salah satunya itu, Pak, yang penyebabnya ya. Makanya mereka menyerang yang pos tempat kita istirahat. Usai kejadian tersebut, Dinas Perhubungan bersama Satpol PP Kecamatan Parung Panjang meminta truk tronton tersebut memutar balik dan melarang truk melintas di wilayah Parung Panjang di luar jam operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Karena meresahkan warga, puluhan emak-emak menggerebek dan menghentikan paksa aktivitas tambang yang menggunakan alat berat dan diduga ilegal di Goa, Sulawesi Selatan. Aksi puluhan emak-emak tersebut pun viral di media sosial. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung turun ke lokasi tambang dan memasang garis polisi. Puluhan emak-emak menghadang dan menghentikan paksa alat berat yang diduga sedang melakukan penambangan liar di dekat perkampungan warga di Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mama ini bahkan meminta operator alat berat untuk segera menjauh dari lokasi. Tim kepolisian bergerak cepat dengan mendatangi lokasi tambang yang diduga ilegal. Namun sayangnya diduga informasi akan adanya penggerebekan bocor hingga polisi tidak menemukan adanya aktivitas penambangan ilegal. Tetapi tim kepolisian tetap memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan terkait izin tambang. Menurut warga setempat, keberadaan tambang meresahkan dan ditolak oleh warga karena merusak jalan di desanya. Sangat senang, Pak, karena merasa terbantu. Memang warga menolak kehadiran tambang ini? Iya, Pak, menolak. Alasan menolak, Pak, Bu? Karena jalanan berlumpur, Pak, tidak bisa dilewati. Baru juga rawan kecelakaan. Jadi karyawan tambang ilegal ini sangat mengganggu ya? Iya, sangat mengganggu sekali, Pak. Sementara itu, aparat kepolisian mengambil tindakan dengan mendatangi lokasi tambang karena meresahkan masyarakat sekitar. Meninjau langsung lokasi dan setelah sampai di sini ternyata di lokasi ini sudah sementara tidak ada kegiatan aktivitas. Namun demikian kami tetap melakukan langkah-langkah hukum, diantaranya adalah memasang polis lain dan melakukan penyelidikan lanjut. Hingga kini aparat kepolisian masih menyelidiki keberadaan tambang di Kecamatan Bontonompo yang diduga ilegal dengan meminta keterangan sejumlah warga serta pemilik lahan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.